Haleluya, shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, kita bersyukur karena anugerah Tuhan saat ini kita boleh kembali lagi beribadah, menaikkan segala pujian syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama menundukkan kepala kita sejenak. Kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk memberikan kepada kita semua pengertian, sehingga kita tidak hanya sekadar menjadi pendengar, tetapi kita boleh melakukan setiap firman Tuhan yang saat ini boleh kita dengarkan. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah dan kebaikan Tuhan kepada kami. Jika saat ini kami boleh kembali lagi beribadah, menaikkan segala pujian syukur kami kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Roh Allah memberikan kepada kami semua pengertian dan pewahyuan, supaya firman-Mu yang kami dengar boleh kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema, yaitu tema dari Sinode Gereja Bethel Tabernakel. Tema Natal dari Sinode Gereja Bethel Tabernakel yaitu harapan bagi yang putus asa. Harapan bagi yang putus asa yang terambil di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-7. Namun saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk membaca satu perikop ini. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Ya, di mana pada bagian pertama ini saya mengambil subtema yaitu nubuat pasti digenapi. Kita baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, di kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin firman Tuhan. Nubuat pasti digenapi. Ini menjadi sebuah harapan bagi orang yang putus asa. Banyak hal yang membuat kita putus asa. Bisa dari situasi, kondisi yang saat ini kita hadapi, baik berupa kesehatan, baik itu berupa ekonomi, baik itu berupa persoalan di dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Tetapi ingatlah bahwa setiap firman Tuhan pasti akan digenapi bagi kita semua. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita semua pengharapan. Pengharapan untuk apa? Pengharapan untuk kita bisa tampil sebagai pemenang. Karena saudara dan saya lebih dari pemenang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari apa yang kita baca tadi setidaknya kita melihat bagaimana Tuhan berkuasa menjadikan segala sesuatu untuk apa? Menggenapi firman-Nya. Dan cara Tuhan dalam menggenapi setiap firman-Nya tidak selalu seperti bayangan-bayangan kita atau yang kita inginkan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, jika kita memperhatikan perikop yang kita baca, kita bisa melihat bila pertama bahwa ada perintah Kaisar Agustus. Untuk apa? Untuk mendaftarkan masing-masing orang di kota asalnya. Ya. Ini kemudian menyebabkan Yusuf dan Maria meninggalkan Nazaret di Galilea menuju Bethlehem di Yudea. Tepat seperti nubuat di dalam kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 1. Allah bisa memakai sensus tersebut untuk apa? Mengatur agar Yusuf dan Maria
pergi ke Bethlehem pada waktu yang tepat. Di sini kita bisa melihat betapa luar biasanya Allah kita. Ia mengatur sejarah sehingga perintah Kaisar Agustus menjadi alat baginya untuk merealisasikan rencananya. Tuhan sanggup menjadikan segala keadaan untuk menggenapi rencananya. Selain itu, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, bila kita melihat survei, jarak dari Nazaret ke Bethlehem ini sekitar 80 mil atau 129 kilometer. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang keempat tadi firman Tuhan katakan, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Kita mau perhatikan kata yang menarik di sini, yaitu kata pergi. Nah, di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia, kata pergi diterjemahkan pergi saja. Kita tidak tahu perginya itu kemana, naik atau turun, untuk melihat secara khusus bagaimana keadaan daerah situ, secara geografis dan lain sebagainya. Namun di dalam bahasa Inggris memiliki sebuah terjemahan yang mendekati dengan maksud daripada penulisan kitab ini. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu going up, atau dalam King James Version menerjemahkan dengan went up, yang berarti naik, bukan going down atau went down. Hal ini menjadi bukti penting keadaan lingkungan di wilayah Bethlehem, yang artinya wilayah pegunungan Yehuda itu luas. Pegunungan Yehuda mencakup Bethlehem dan Yerusalem, di mana lingkungan sepanjang perjalanan Yusuf dan Maria dari Nazaret ke Bethlehem harus berjalan naik. Kita tentunya bisa membayangkan seorang yang hamil besar harus melakukan perjalanan cukup jauh dan menanjak, sekaligus berbatu-batu karena saat itu belum ada aspal atau mungkin jalan yang dicor. Kalaupun ada jalan yang rata, mungkin itu adalah jalan tanah. Kemudian dia pergi bukan mengendarai Innova, bukan mengendarai Kijang, bukan mengendarai Panther, tetapi dia pergi mengendarai seekor keledai. Kalau kita saat ini ada mobil namanya kuda, ya kan? Ada kuda. Tidak ada satupun merek mobil namanya keledai. Kenapa? Karena keledai ini jalannya lambat. Di sini kita memperhatikan bersama-sama. Maria dan Yusuf mengendarai seekor keledai. Seekor keledai. Artinya bisa saja Maria saja yang naik, sementara Yusuf yang menuntun. Bukan sebuah kereta kuda atau pedati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Galilea itu sendiri berada di utara Yerusalem dan Bethlehem ada di selatan. Rute terpendek adalah kurang lebih 70 mil kalau kita bisa melihat di peta, atau kurang lebih 113 km. Jika ditarik garis lurus, ya, yang melewati daerah Samaria itu 113 km tadi. Tetapi mengingat adanya antisipasi antara orang Yahudi dan orang Samaria untuk bertemu, kemungkinan besar Yusuf dan Maria ini menghindari daerah itu dan mengambil rute yang agak jauh. Kalau kita menghitung secara kalkulasi, ya, asumsi kecepatan perjalanan mereka adalah 2,5 mil per jam, atau kurang lebih 4 km dalam waktu 1 jam, maka dalam 8 jam mereka akan menempuh 32 km. Ya. Sehingga beberapa spekulasi bisa menyebut bahwa perjalanan mereka dari Nazaret menuju Bethlehem itu sekitar 7 atau 10 hari. Ya. Meskipun mungkin ada orang yang bisa berkata 4 hari saja bisa sampai. Tetapi poinnya tidak di situ, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat bersama-sama bahwa dalam waktu yang begitu lama, ada sekitar 7 sampai 10 hari tadi, mereka setidaknya harus mencari 8 atau 7 atau 10 kali tempat penginapan atau tempat mereka menginap. Ya, kalau mereka dapat penginapan. Kalau tidak, kemungkinan besar mereka tidur di pinggir-pinggir jalan atau di tempat yang lainnya. Dengan merasakan dinginnya cuaca saat itu kalau malam.
Bapak Ibu Saudaraku, kemudian mereka juga harus mengusahakan untuk mendapatkan makanan dan minuman yang cukup selama perjalanan mereka. Ya. Baik untuk mereka sendiri berdua, maupun untuk keledai mereka yang perlu rumput, perlu makanan. Mereka juga mungkin memerlukan air untuk kebutuhan MCK. Karena kita saja perjalanan sekitar 4 jam, berapa kali kita harus buang air kecil. Ya kadangkala kita harus juga terpaksa buang air besar dan lain sebagainya. Ini berhari-hari. Minimal 7 hari atau sampai 10 hari. Tergantung bagaimana kekuatan keledai dan kemampuan mereka berjalan. Karena mereka pun saat itu sedang membawa orang yang hamil tua. Ya. Mereka setidaknya juga harus membawa pakaian ganti atau juga mencuci baju mereka selama perjalanan. Tetapi perhatikan poinnya di sini. Mereka tetap berjalan ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri mereka. Pernahkah kita bayangkan seandainya kemudian Maria ini mengandung bayi Yesus, telah menjadi alat Tuhan dengan mengorbankan dirinya untuk mungkin dicibir oleh karena ia belum pernah menikah, tetapi hamil duluan. Ya. Dan kemudian Tuhan harus menyuruh mereka pergi ke Bethlehem, melewati rute yang saat itu cukup ramai. Karena kenapa? Orang pada mendaftarkan diri. Sehingga orang banyak melihat mereka dengan keadaan mereka yang seperti itu. Untuk sekadar menggenapi nubuatan firman Tuhan. Dan kemudian Maria harus menolak untuk pergi ke Bethlehem. Karena mungkin malu dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan luar biasa. Di dalam hal ini Tuhan memakai Kaisar Agustus. Ya, yang untuk kesombongan Kaisar Agustus itu sendiri, ya, sebagai seorang penguasa, itu kemudian memberikan perintah agar semua orang, perhatikan, di seluruh dunia mendaftarkan diri sesuai dengan suku mereka, ditempatkan sebagaimana mereka berasal dari bangsa yang mana. Dan mau tidak mau, Yusuf dan Maria harus pergi ke Bethlehem sebagai kota Daud, kota leluhurnya. Jadi Yusuf dan Maria adalah sama-sama keturunan Daud. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari peristiwa ini kita melihat setidaknya 2 hal penting yang tidak boleh kita abaikan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dari perintah Kaisar Agustus untuk mengadakan pendaftaran seluruh penduduk di dunia, kita belajar bila Tuhan bisa memakai orang yang menyebalkan seperti Kaisar Agustus ini untuk membuat sebuah peraturan yang merepotkan Yusuf dan Maria yang saat itu sedang hamil tua. Untuk apa? Menggenapi firman-Nya. Demikian juga kita. Ketika kita melihat atau bahkan kita berada di antara orang-orang yang mungkin menyebalkan menurut pandangan kita, jangan buru-buru menghindar atau bahkan membenci atau memusuhinya. Berdoalah dan carilah kehendak Allah dalam perjumpaan itu. Siapa tahu Allah sedang ingin menyatakan rencananya yang dahsyat bagi saudara dan saya. Kita tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari sering dipertemukan dengan orang-orang yang jenis seperti ini. Yang menyebalkan, yang kadang-kala merepotkan. Tapi mari kita bersama-sama tetap berfokus kepada tujuan iman kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saya yakin dan percaya orang-orang menyebalkan tadi bisa dijadikan Tuhan sebagai alat untuk semakin mendewasakan kita sebagai umatnya. Ya. Yang kedua, kita bisa melihat hal penting lagi dari peristiwa ini, yaitu dari perjalanan Yusuf dan Maria ke Bethlehem. Kita belajar bahwa segala kesulitan yang kita hadapi tidak selalu membawa kita kepada kehancuran atau keterpurukan. Tetapi kita harus tetap setia untuk menikmati setiap proses. Di balik setiap penderitaan atau kesulitan yang kita hadapi. Karena kenapa? Karena pengharapan kita di dalam Tuhan, sekalipun melewati lembah air mata, tidak akan pernah mengecewakan kita. Saudara berbeban berat saat ini, saudara menghadapi persoalan permasalahan, saudara mengalami kesulitan-kesulitan, baik itu ekonomi, baik itu kemudian kesehatan saudara, masalah rumah tangga, masalah keluarga, nikmati setiap prosesnya. Karena Tuhan sedang menyediakan yang terbaik bagi kita semua. Tetap lakukan firman Tuhan dengan setia. Oleh karena itu dari renungan ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa membuat beberapa kesimpulan. Yang pertama,
untuk kehidupan kita, jangan pernah kita kecewa dengan orang yang menyebalkan kita. Karena ia bisa jadi alat Tuhan untuk menggenapi rencananya. Untuk apa? Mendewasakan saudara dan saya. Yang kedua, jangan pernah takut dengan situasi sulit. Karena kesulitan akan mengajar kita untuk kreatif, inovatif, dan berani. Yang ketiga, jangan lemah ketika kita menghadapi situasi yang berat. Karena dengan situasi yang berat itu, Tuhan melatih kita supaya kita menjadi semakin kuat. Yang terakhir, yang keempat, jangan meragukan janji Tuhan dalam hidup kita. Karena janji Tuhan adalah pengharapan di dalam keputusasaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa. Oleh karena kedatangan-Mu ke dalam dunia, Engkau telah menghapuskan segala keputusasaan kami. Kami bersyukur menjadi umat-Mu, kami bersyukur menjadi ketebusan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki pengharapan yang kuat di dalam Engkau. Oleh karena itu mampukan kami di dalam kesulitan-kesulitan kami untuk kami senantiasa berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Berkati sedang jemaat-Mu dimanapun berada. Lindungi mereka semua, sertai mereka semua dalam setiap apapun menjadi persoalan-persoalan hidup mereka. Tuhan memberkati dengan berkat kasih karunia daripada Tuhan. Sehingga dimanapun umat-Mu berada, dengan setiap kesulitan, dengan setiap persoalan yang dihadapi, mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, bila berkat atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati umat-Mu semua dimanapun mereka berada. Ini doa kami, demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami perlaskan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.